Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Zahiyah Tika Syawalia. Ibu di sini akan menjelaskan kepada kalian materi tentang berwudu. Ada yang sudah tahu apa sih berwudu itu? Nah, pastinya di antara kalian sudah ada yang tahu dong apa sih pengertian wudhu itu? Oke, baiklah. Ibu di sini akan menjelaskan kembali pengertian wudhu. Barangkali di antara kalian sudah ada yang lupa. Nah, jadi wudhu menurut bahasa artinya bersih, suci, dan indah. Kemudian, apa itu Bu? Wudhu menurut syara. Nah, berwudu menurut syara yakni membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan dari hadas kecil. Nah, jadi apabila kita ingin melaksanakan sholat, maka kita diharuskan untuk berwudu. Oke, jadi di sini sudah paham semua ya tentang pengertian berwudu. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian rukun wudu. Ada yang tahu nggak sih kalian apa itu rukun wudhu? Jadi, rukun wudhu adalah hal-hal penting yang harus dilakukan dalam berwudhu. Seperti apa itu, Bu? Nah, yang pertama kita harus membaca niat. Yang kedua, kita harus membasuh muka. Yang ketiga, kita harus membasuh kedua tangan, yaitu dimulai dari ujung jari sampai ke siku-siku. Yang keempat, yaitu kita harus membasuh kepala. Yang kelima, kita diharuskan untuk membasuh kedua kaki, dimulai dari ujung jari sampai ke mata kaki. Nah, yang keenam, kita harus membaca doa setelah berwudu. Dan yang terakhir, yaitu tertib dan berurutan. Kemudian kita akan membahas tentang sunnah wudu. Ada yang tahu nggak sih apa saja sunnah wudu? Jadi, sunnah wudu adalah hal yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan dalam berwudu. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan pergerakan-pergerakan yang diwajibkan untuk berwudu. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya yang pertama yaitu membaca lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh hidung atau membasuh lubang hidung. Kemudian, membasuh telinga kanan dan kiri, yaitu telinga dalam dan telinga luar. Nah, anak-anak sekalian, jadi apabila kita sudah menggunakan sunnah wudhu dari awal, maka kita tidak boleh meninggalkan satu gerakan pun. Jadi kalian sudah ada yang paham kan? Dimulai dari definisi wudhu hingga sunnah wudhu. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian tata cara wudhu. Yuk, Ibu tanya, apakah Anda sekalian sudah benar dalam berwudhu? Oke, sedikit demi sedikit kita belajar ya. Nah, yang pertama yaitu mengucapkan niat dalam hati, kemudian mengucapkan lafaz basmalah. Setelah itu, kita mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, yaitu dengan cara menyela-nyela di antara jari-jari hingga ke pergelangan tangan. Nah, yang kedua adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu istinsyak dan istinsar. Apa itu Bu istinsyak dan istinsyar? Istinsyak adalah menghirup air menggunakan hidung. Kemudian istinsar adalah menyemburkan air ya atau dikeluarkan dari hidung. Dan yang keempat yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga yang lain dan dari batasan mulai tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu. Nah, kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mulai dari ujung jari, kemudian kita ke sela-sela jari hingga ke bagian sikut. Nah, yang keenam yaitu membasuh kepala, dimulai dari kening hingga ke tengkuk kepala. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ketujuh yaitu membasuh kedua telinga, tetapi kita harus lakukan dengan melalui yang bagian kanan terlebih dahulu.
yaitu masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Bagaimana Bu caranya? Caranya adalah jari telunjuk itu berada di dalam telinga, kemudian bagian ibu jari itu berada di luar telinga. Nah, yang kedelapan yaitu membasuh kedua kaki, yaitu sebelah kanan dan kiri, dilakukan sebanyak 3 kali di antaranya masing-masing. Bagaimana Bu cara melakukannya? Caranya adalah kita mulai dari ujung jari kaki, kemudian melalui sela-sela jari kaki hingga ke mata kaki. Baiklah anak-anak, kita telah mempelajari tata cara berwudu. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu apa saja sih hal-hal yang akan membatalkan wudu. Pastinya kalian sudah ada yang tahu kan? Yuk kita sebutin bareng-bareng. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Apa saja? Yaitu seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hilang akal. Contohnya seperti pingsan, tidur nyenyak, dan gila. Kemudian yang ketiga yaitu tersentuhnya antara kulit wanita dan kulit laki-laki yang belum muhrim. Yang terakhir yaitu tersentuhnya kemaluan atau kubul dan dubur dengan telapak tangan tanpa menggunakan alas apapun, walaupun itu kemaluannya sendiri. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan 5 bagian dari wudhu. Kemudian ada satu lagi yang belum. Nah, kenapa Ibu letakkan di bagian terakhir? Karena Ibu ingin kalian mencatat doa setelah wudhu, kemudian kalian menghafalkannya. Baiklah, selesai sudah materi kita hari ini. Ibu sangat berterima kasih kepada Ananda yang salihah yang sudah dengan serius memperhatikan Ibu dalam menjelaskan materi ini. Semoga Ibu harap Ananda yang salihah sekalian dapat memahami dan mempraktekannya di rumah. Pesan Ibu untuk Ananda yang salihah yang paling penting adalah tetap menjaga kesehatan, kemudian mematuhi protokol, dan selalu membantu orang tua, dan jangan lupa belajar untuk menghadapi ujian akhir semester. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.